ataupun hal lainnya. Nah, tapi pada malam hari ini akan coba kita diskusikan bersama kembali berkaitan dengan ergonomi. Nah, bicara ergonomi, nah kalau kita kaitkan salah satu peraturan ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu berkaitan dengan kesehatan lingkungan kerja. Nah, di antaranya ada fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, kita ambil satu poin. Kalau 5 poin nggak cukup satu hari ini ya. Jadi kita akan fokus dengan terkait dengan ergonomi, di mana ergonomi di tempat kerja mengurangi cedera dan meningkatkan produktivitas. Oke. Oleh saya sendiri, Rahmat Azul, dan ini kontak saya, ini TikTok dan LinkedIn ya, jika ingin koneksi. Tapi kalau ingin informasi lebih berkaitan dengan seminar ini ataupun kegiatan training, nanti bisa hubungi kontak yang di sini. Ada nomor 0821 dan juga eh, website seminar kita ataupun juga Instagram dari seminar kita. Oke. Nah, ini sedikit perkenalan ya. Nah, saya saat ini lebih banyak fokus sebagai seorang trainer ya. Sebelumnya juga trainer dan juga sekaligus seorang HSE ya. Nah, bergerak di bidang di lingkungan ataupun di pekerjaan konstruksi dan juga beberapa servis tambang dan juga migas. Nah, ini sedikit untuk kuliah saya dulu di Universitas Riau. Nah, jadi dulu saya di Riau. Nah, tamat tahun 2017 dengan IPK sekitar 3,46 ya. Dan untuk pengalaman kerja, saat ini saya lebih banyak fokus seperti seorang trainer dan konsultan, membantu beberapa perusahaan untuk mengembangkan SMK 3 dan juga membantu perusahaan biasanya mau ikut tender. Nah, biasanya ketika mau ikut tender ada namanya CSMS. Kemudian pernah PT Tohoma Mandiri sebagai koordinator ataupun manajer HSE dan juga pernah di PT Bukaka Teknik Utama sebagai HSE Supervisor dan juga pernah di Reka Indonesia Service sebagai HSE Officer, di Project Bapenda sebagai Field Manager, Patra Logistik sebagai Project Engineer untuk pemulihan lahan bekas tumpahan minyak dan juga pernah di PT OSCT Indonesia sebagai tim emergency atau responder dan juga pernah di PT Oikos Global sebagai konsultan lingkungan. Nah, di antaranya sertifikasi yang saya miliki ada AK3U Kemenaker RI, POP dan POM. Nah, nanti kalau rekan-rekan yang mau eh, lebih tentang tambang, sertifikasi POP, POM dan POU itu sangat dibutuhkan. Kemudian ada AIMO, ini adalah sertifikasi berkaitan tim emergency secara internasional. Kemudian ada BSS, Basic Sea Survival. Nah, jadi kalau seandainya mau rekan-rekan ke offshore, atau Bapak Ibu ya, saya lebih enaknya kita rekan-rekan saja ya. Nah, Jakarta jadi Hadir. Basic Sea Survival ataupun BOSIET biasanya adalah Jakarta di Hadir. antaranya sertifikasi yang dibutuhkan untuk ke offshore ya. Nah, ini salah satu dokumentasi saya ketika di offshore. Kemudian ada KI HSE berkaitan ISO 9001, manajemen mutu, ISO 14001 tentang lingkungan dan juga ISO 45001 tentang SMK 3. Ada CSMS, Contractor Safety Management System, Rig Safety Offshore, TOT, Training of Trainer ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan mau jadi seorang Itu Simatupang, mana itu? nah, ini bukan marga ya, tapi singkatan. Siang malam tunggu panggilan datang ya. Pak, bisa ke hotel nggak, Pak? Bisa, tapi untuk ngajar ya. Pak, bisa nggak malam ke ini, Pak? Bisa ya. Nah, itu kalau yang mau jadi Simatupang. Kemudian ada auditor SMK 3 yang mau menjadi audit, minimal jadi auditor di internal perusahaannya. Saya sarankan ambil auditor SMK 3. Kemudian manajer K3, ahli muda K3 konstruksi, petugas ruang terbatas, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau lebih tahu tentang sertifikasi, mungkin bisa hubungi Prosit ya. Tim Prosit nanti bisa dihubungi apabila nanti dibutuhkan sertifikasi. Karena sertifikasi menunjang kita untuk menaikkan karir ataupun peluang-peluang kerja yang bisa kita ciptakan. Nah, ini sedikit pengenalan ya rekan-rekan.
Dan saya percaya yang di sini mungkin punya pengalaman yang juga luar biasa ya. Oke, baik. Nah, untuk di seminar ini kita akan bahas berkaitan dengan ergonomi yang mana hasilnya nanti bisa mencapai harapannya kita bisa mencegah namanya cedera ataupun penyakit akibat kerja. Ketika cedera berkurang ataupun penyakit akibat kerja kemungkinan kurang, maka secara otomatis akan ada namanya peningkatan produktivitas di perusahaan. Bayangkan, kalau seandainya banyak yang sakit, mungkin nggak produksi di perusahaan itu stop. Ada kemungkinan ya. Atau misalnya produksinya turun. Bisa jadi. Karena pada yang sakit ya. Oleh sebab itu, hari ini kan kita bahas berkaitan dengan ergonomi. Mulai yang pertama mengenal ergonomi. Ya. Karena kalau pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang ya. Tuh. Tapi kalau di sini tak kenal bagaimana cara menerapkan. Kalau kita tidak mengenal ergonomi, bagaimana kita bisa menjalankan eh, tata cara kerja sesuai dengan ergonomi? Maka nanti kita akan coba mengenal lebih dekat. Selanjutnya, ada dampak tidak menerapkan ergonomi. Bagi perusahaan ataupun diri kita yang tidak menerapkan ergonomi, akan ada beberapa efek atau ada gejala-gejala lainnya. Nah, itu yang nanti juga akan kita bahas. Selanjutnya, untuk bisa kita kerja untuk mencapai produktivitas, maka kita harus bisa menerapkan di antaranya ada prinsip-prinsip ergonomi ya. Sama seperti halnya kita, kalau kita mau sukses pasti akan ada namanya prinsip hidup. Betul ya, rekan-rekan? Harus punya prinsip hidup ya. Saya ingin jadi orang hebat. Saya ingin jadi orang sukses. Berarti kita kan harus punya prinsip untuk mencapainya. Sama dengan ergonomi. Untuk mencapai penerapan ergonomi, maka kita harus menjalankan prinsip-prinsip ergonomi. Selanjutnya nanti akan kita coba diskusi berkaitan studi kasus ya. Nah, ini adalah 4 poin atau 4 eh, line yang akan kita bahas malam ini. Oke, kita masuk bagian yang pertama yaitu mengenal ergonomi. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah di lingkungan kerja di tempat kita seperti ini? Ada yang seperti ini, rekan-rekan? Ada? Ada Pak, ada. Ada. Oke. Kemudian seperti ini ada cara kerjanya? Banyak Pak, banyak, banyak, Ada. banyak Pak. Banyak. Oh, seperti ini. Hah? Menghayati saat pengelasan atau pengukuran? Ada? Bukan, bukan menghayati Pak, melamun. Ada efektif, Melamun. sering Melamun terjadi, Pak. melamun ya, karena tanggal sudah mulai lewat dari pertengahan, mulai tanggal tua ya. Nah, Betul Pak, betul. Ya, benar, oke. Pak. Selanjutnya ada juga mungkin seperti ini, ya. Kendara Pak. Wah, mungkin nggak ada ya. Tapi mungkin pola kerjanya ada yang sama ya, terlalu membungkuk, mungkin ada ya. Betul, betul Pak. Nah, ini diantaranya yang banyak mungkin di tempat kerja kita yang tanpa kita sadari kita melakukan. Betul apa benar? Betul Pak. Betul, Betul Pak, ya. betul. Benar, betul. Nah, ini diantaranya ya. Kalau kata Upin Ipin, betul-betul betul ya. 3 kali betulnya ya. Oke. Ya. Oke. Atau, nah baru kita bahas apa itu ergonomi. Nah, oke, timbul pertanyaan, apa sih ergonomi? Kira-kira ada yang tahu atau pernah dengar istilah ergonomi? Belum, belum. Tuh, Mbak. Oke, belum, belum. Oke, kalau belum, ayo kita kupas terkaitan dengan ergonomi setajam apa rekan-rekan? Ada yang tahu? Silet, silet. Silet. Oke, kalau silet kita ganti ya. Takutnya kalau saya bilang silet, takutnya nanti saya diminta royalti. Jadi kita ganti. Akan kita kupas malam ini setajam pisau dapur ya. Nah, karena pisau dapur semua punya ya. Oke, baik. Nah, apa itu ergonomi?
Nah, ergonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari kemampuan ya dan karakteristik manusia yang mempengaruhi rancangan peralatan, sistem kerja, dan pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, K3 dan kesejahteraan pekerja. Nah, ini dia. Jadi ada suatu ilmu ya. Nah, bagaimana kita mempelajari kemampuan kita ataupun karakteristik dari manusia itu sendiri untuk apa? Untuk bisa merancang peralatan, sistem kerja, ataupun juga bagaimana hal nantinya itu bisa berkaitan dengan efisiensi. Nah, ataupun berkaitan dengan K3-nya sendiri dan juga kesejahteraan pekerjanya. Nah, ini yang perlu. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda, ya, rekan-rekan. Nggak sama orang yang badannya tinggi sama orang yang badannya kecil. Atau yang badannya besar sama yang kecil, sama nggak kira-kira kekuatannya? Beda, Pak. Beda kan? Ketika angkat beban, udah pasti beda. Ya. Nah, itu contoh satu ya. Belum lagi yang lain. Bukan kita bicara masalah fisik ya, tapi adalah contohnya ya. Kemudian juga menurut Weekend, ya, itu mempelajari faktor-faktor manusia untuk merancang mesin yang dapat mengakomodasi keterbatasan manusia. Jadi dengan mempelajari ergonomi, kita bisa merancang mesin ya untuk memudahkan pekerjaan kita. Yang tadinya mungkin susah mengangkat. Dengan ada rancangan mesin, maka pengangkatan lebih mudah, lebih cepat, sehingga orang tadi nggak encok ya, karena sering ngangkat-ngangkat beban yang berlebih ya. Jadi bagaimana merancang mesin ya, atau misalnya yang ringan. Kalau ada yang pernah tahu gerobak atau dongkrak, tahu rekan-rekan? Nah, Pak. Nah, Tahu, kalau tahu. misalnya nggak ada dongkrak, kuat nggak kita mengangkat misalnya beban tertentu? Nggak kuat, Pak. Enggak, Pak. Nggak kuat. Enggak Ya? kuat. Langsung Nah, encok, Pak. langsung encok ya. Nah, itu salah satunya dengan adanya dongkrak atau mungkin eh, hal lainnya yang bantu mengangkat. Nah, sehingga kita nggak terfosil tenaga kita untuk ngangkat. Ya. Mungkin kalau di pabrik ada forklift ya, ataupun mungkin di proyek ada mobile crane, itu di antaranya. Kalau misalnya tenaga orang butuh 5 orang sampai 10 orang. Mungkin kalau dengan forklift atau mobile crane tergantung lagi kapasitasnya. Apakah 5 ton ya dan sampai seterusnya. Kemudian menurut ILO ya, itu ergonomi adalah ilmu yang mempelajari atau mengukur pekerjaan. Pekerjaan dalam arti luas yaitu seluruh kegiatan fisik yang dilakukan manusia. Jadi ada suatu ilmu yang dipelajari berkaitan dengan fisik ya. Nah, dengan berkaitan dengan fisik manusia, berkaitan juga nanti dengan kemampuannya. Ini berkaitan definisi. Selanjutnya dari International Ergonomic Association. Nah, itu bagaimana ilmu yang berkaitan secara disiplin, berkaitan dengan sains ya, yang bagaimana mempelajari tentang hubungan manusia dan elemen lainnya atau berkaitan dengan sistem ya, berkaitan dengan profesi kerjanya ataupun teori, prinsip ataupun desain tempat kerjanya. Nah, itu semua akan mempengaruhi bagaimana performan atau hasil pekerjaan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan International Ergonomic Association. Nah, itu definisinya. Itu kita definisinya. Kemudian kita move on ya, karena kita nggak boleh di satu tempat ya. Kita harus move on, yaitu berkaitan definisi. Selanjutnya tujuan penerapan konsep ergonomi. Yang pertama, mengurangi kesalahan ya. Di konsep ergonomi, kita akan bisa mengurangi kesalahan yang sama. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang lama. Nah, banyak yang dari kita mungkin mengulangi kesalahan yang lama tanpa disadari. Apalagi yang lebih berbahaya adalah cinta lama kembali bersemi, ya. Ah, itu lebih berat ya rekan-rekan, ya. Nah, banyak itu yang kejadian seperti itu ya. Nah, dengan kita mempelajari konsep ergonomi, kita bisa mengurangi kesalahan. Kesalahan pengangkatan, kesalahan metode kerja,
Pak, saya salah, Pak. Salah apa? Salah memilih dia. Wah, itu beda lagi ya. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya ada meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan kita menerapkan konsep ergonomi, kita akan berusaha meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan posisi pengangkatan yang benar, kemungkinan tubuh kita akan sehat ya. Nah, di dalam tubuh yang sehat terdapat kekuatan yang kuat juga ya. Kalau badannya sudah tidak sehat, kuat nggak dia bekerja? Belum tentu ya. Apalagi Tidak kuat. seandainya orang itu menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu lebih kasihan ya. Kemudian meningkatkan kinerja sistem ya dengan adanya konsep ergonomi. Nah, itu maka bisa dicek juga sistem kerjanya seperti apa. Nah, misalnya dengan adanya faktor kejar target. Nah, di antaranya ergonomia supaya orang tidak kelelahan ataupun lainnya bisa dibagi yang lembur ya. Setengah hari ini lembur, setengahnya besok ya. Jangan sampai kerja-kerja tipes ya. Nah, atau kerja-kerja rumah sakit ya, jangan. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisien dari suatu pekerjaan. Yang pertama, peningkatan kemudahan penggunaan sistem ya. Jadi dengan adanya ergonomi kita bisa menggunakan sistem lebih mudah, menurunkan kesalahan dan juga peningkatan produktivitas. Ketika kesalahan-kesalahan itu diperbaiki, maka akan ada hal-hal positif. Nah, semakin banyak hal positif yang dilakukan di lingkungan kerja, maka produktivitas meningkat ya. Kemudian reliability ataupun kualitas, nah ini meningkatkan reliabilitas ataupun mempertahankan kualitas produk ya, antara lain. Dan juga kepuasan kerja dan pengembangan pribadi. Nah, ini berkaitan misalnya meningkatkan kenyamanan. Ketika kerja kita menerapkan ergonomi, nah kita akan mungkin lebih nyaman, ya, lebih enak, ya. Ketika orang nyaman bekerja, kira-kira meningkat nggak produktivitasnya, rekan-rekan? Meningkat. Meningkat. Wah, saya udah nyaman di sini, saya nggak mau pindah. Perusahaannya enak, kerjanya enak, ya. Itu bentuknya ya. Kemudian peningkatan keamanan, ya, juga bisa meningkat, mengurangi kelelahan dan stres, ya. Nah, biasanya dengan yang paling sering ini terkena di area pabrik. Mohon maaf. Kenapa? Kerjanya sama tiap hari. Mungkin di bulan pertama semangat, bulan kedua, bulan ketiga sampai bertahun-tahun kerjanya kok gitu-gitu aja ya. Jadi merasa lemah dan lelah ya. Nah, apalagi kalau tidak ada perubahan-perubahan ya. Nah, dengan mempertimbangkan konsep ergonomi maka ini bisa dikurangi. Kemudian kesempatan untuk mengembangkan diri ya. Nah, ketika adanya konsep-konsep ergonomi, bahaya-bahaya kerja, nah nanti akan ada namanya peningkatan pelatihan, ada peningkatan diri melalui pelatihan-pelatihan mungkin di internal perusahaannya. Ini bagaimana sih cara kerja yang benar? Bagaimana posisi yang benar? Nah, itu berkaitan dengan pengembangan diri. Selanjutnya, jenis-jenis ergonomi. Nah, ergonomi yang pertama berkaitan dengan fisik. Nah, ini bicara hubungan antara tubuh manusia dengan pekerjaannya. Berapa mampu tubuh kita untuk menyelesaikan pekerjaan ya, itu fokusnya. Contohnya desain meja, meja, kursi, alat-alat manual. Nah, itu bagaimana posisi kita saat duduk, saat menggunakan alat ataupun teknik pengangkatan beban dengan aman ya. Nah, nanti akan kita lihatkan contoh tekniknya ya supaya mengangkat beban yang aman ya, serta mengatur postur kerja yang benar. Ya, ini contohnya. Pak, ada nggak pengalaman Pak berkaitan hal ini? Ada ya. Sedikit histori atau sedikit cerita di perusahaan yang beberapa waktu yang lalu ya, bukan perusahaan yang terakhir, ada yang sebelumnya. Itu saya pernah mengingatkan seorang rekan kerja. Saya bilang, Mas, cara pengangkatan masalah ya. Jadi kalau pengangkatan itu tidak boleh banyak menggunakan kekuatan pinggang atau tulang punggung. Bagi dengan kekuatan sorry,
bagi dengan kekuatan kaki, terutama bagian paha, saya bilang. Terus yang dijawabnya kira-kira apa rekan-rekan? Dia jawab, kan kita dikejar target, Mas Rahmat. Udah biasa kok, aman kok. Ya, kebanyakan orang suka jawabnya seperti itu ketika diberikan saran. Singkat cerita, saya pindah perusahaan. Beberapa bulan habis itu saya dapat info bahwa dia sudah nggak lanjut di perusahaan yang sama. Karena dia 1 bulan nggak masuk kerja. Ternyata tulang punggungnya sakit. Nah, kalau di daerah biasanya kadang orang pergi kemana? Tukang urut. Ya. Udah 2 minggu nggak sehat, bawa ke rumah sakit, ternyata kena back pain. Ya, karena sering mengangkat beban yang berlebih. Akhirnya apa? Mengalami secara tidak langsung back pain ataupun sampai dengan yang sekian parahnya dia sampai cacat permanen untuk tidak bisa boleh mengangkat lagi beban yang berat melebihi dari 10 kilo. Ya, bayangkan, umurnya masih 25 waktu itu. Berapa waktu yang harus dia buang lagi hanya untuk perbaikan, belum tentu juga bisa sehat. Ya, nah, itu dengan cara teknik pengangkatan yang salah ya. Kemudian dengan mengetahui kemampuan tubuh kita, kita bisa mencegah cedera otot ataupun rangka yang seperti saya singgung tadi adanya low back pain ya. Nah, di sini aman? Ada yang kena rekan-rekan? Ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Nggak ada. Ada. Ya, Ini berarti Aman, Pak, mungkin aman. aman ya. Dan mudah-mudahan nanti habis ini makin bisa kerja sehat ya. Oke, kemudian ada lagi tipe ergonomi kognitif, yaitu fokus dengan kemampuan mental ya, seperti persepsi, memori, logika, dan sistem kerja. Nah, ini berkebaikan dengan mental kesehatan kita. Nah, ini misalnya dengan desain tampilan kontrol mesin supaya lebih mudah dipahami ataupun mengurangi beban mental ya dalam mengambil keputusan ya atau mencegah stres akibat eh, mencegah kesalahan akibat stres atau overload informasi. Nah, ini biasanya ketika orang-orang yang biasanya menerapkan sistem ABS yang sering muncul kemampuan mentalnya tidak stabil. Ada yang tahu sistem ABS? Belum, Pak. Oke, ABS Asal berhenti asal syukur, Pak. asal berarti syukur ya. ABS itu asal Bapak senang ya atau asal bos senang. Bisa Mas, bisa Pak ya. Siap Mas, siap. Habis itu 5 menit baru tepuk kepala ya. Aduh, gimana cara ngerjainnya? Nah, kalau ketemu misalnya temannya baik, misalnya kayak Pak Rival, ah, oh ya Mas, nanti saya bantu. Tapi kalau seandainya temannya nggak bagus atau nggak baik, rasain gitu ya. Makin kena mentalnya. Nah, ini kalau bicara mental ya. Jadi kita harus siapkan mental untuk seorang fighter ya. Nah, jadi untuk itu kita harus bisa menyiapkan skill dan kemampuan ya. Jadi supaya ketika menghadapi hal-hal seperti itu kita harus siap ya. Nah, kemudian ada lagi berkaitan dengan ergonomi organisasi. Nah, ini lebih fokus pada struktur organisasi dan sistem kerja supaya manusia bekerja secara optimal. Contoh areanya perencanaan shift kerja supaya tidak menyebabkan kelelahan. Nah, nanti diatur bagaimana pembagian shiftnya. Ya, mungkin di beberapa tempat ada yang sistem shift. Sini ada yang sistem shift kerjanya, kan? Sebagian, Pak, ada. Kebagian ya. Saya juga pernah dapat sistem shift ya. Nah, ada shift 1, shift 2, dan shift 3. Yang lebih berat itu biasa shift 3 ya. Masuk jam 11 malam, pulang jam 7 pagi. Saya juga pernah merasakan ya. Ada juga pernah merasakan tidak ada shift. Artinya masuk jam 8 pagi, pulang jam 10 pagi. Tapi besoknya pernah juga ya. Nah, Berapa shutdown, Pak? ya, itu ketika namanya project ya. Eh, Tapi habis itu kita take rest 1 hari ya. Karena memang dikejar waktu itu ada salah satu project ya. Ya, mungkin pernah ada beberapa. Nah, tapi kalau dipaksakan semuanya, oh kita lembur, lembur, lembur ya.
Nah, itu mungkin hari kelima atau hari keenam kemungkinan semangat kerjanya sudah mulai turun. Atau kenapa? Kelelahan. Ya. Nah, makanya penting shift. Makanya dulu ketika project saya sarankan sama manajernya, itu kita bagi. Misalnya tenaga kerja 100. Yang hari ini lembur mungkin 50, besok 50. Nah, jadi dibagi ya. Sehingga apa? Ada yang lain cukup istirahat. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya desain pola kerja tim agar efektif dan komunikatif ya. Nah, kita bisa membagi kerja tim dan membuat tim itu jadi solid ya. Nah, ini kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Kalau kita tipenya leadership, maka kan bisa membentuk tim. Tapi kalau biasanya kita bersifat seperti bos yang hanya fokus ngasih tugas dan terima beres. Nah, itu kadang-kadang pola timnya kurang bagus ya. Jadi kita bisa manfaatkan tim ya. Dengan kerja sama tim, maka kerjaan akan lebih ringan. Kemudian kebijakan kerja yang fleksibel. Nah, ini tergantung lagi di tempat kerja. Nah, tujuannya meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi ya. Oke, kemudian ada implementasi dari ergonomi, di antaranya bisa di tempat kerja, ataupun lingkungan kerja, ataupun juga alat kerja juga bisa kita terapkan ergonomi. Ataupun di lingkungan rumah, contohnya kita bisa ya, seperti ini menggunakan tangga ya, nggak langsung pakai tangan jinjit ya. Nah, oke, kemudian penerapan ergonomi di tempat kerja, diantaranya seleksi dan penempatan ya. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana menempatkan orang sesuai dengan kemampuan dan juga skillnya. Nah, kalau seandainya misalnya belum memenuhi, maka bisa ditambahkan dengan memberikan latihan-latihan berkaitan dengan peningkatan keterampilan. Atau safety training berkaitan dengan pelatihan K3, latihan kebugaran, seperti adanya program-program senam ya, atau gerakan ringan ya. Bisa. Kemudian pendidikan kesehatan, stress management, bagaimana mengatasi masalah stres ya, ataupun ergonomi work design atau desain kerja. Nah, kalau seandainya beberapa kantor yang saya lihat, kadang-kadang di kantor itu untuk mengurangi stresnya tenaga kerja, mereka ngasih desain itu yang unik, seperti gambar-gambar yang asik, atau gambar pemandangan, sehingga para tenaga kerja itu merasa nyaman ya. Itu contohnya ya. Kemudian safety engineering berkaitan dengan rekayasa engineer ataupun bagaimana mengkontrol lingkungan kerja. Nah, itu bisa juga faktor lainnya. Seperti apa? Faktor fisika contohnya. Adanya misalnya pengaturan ventilasi atau ruang udara penggantian. Nah, kira-kira kalau misalnya udaranya nggak diganti atau udara oksigennya nggak teratur, kita bisa fokus nggak kerja rekan-rekan? Nah, Tidak, bisa nggak? Pak. Oh, tidak ya, Kurang fokus, Pak. kurang fokus. Kenapa? Apa Nggak yang ada ada semaput? semak ya, karena Pengap, nggak Pak, pengap. ngap ya. Karena di sini kita sangat membutuhkan oksigen untuk bernapas ya. Karena kalau tanpa oksigen, nggak ada orang yang bisa hidup ya. Nah, itu dia. Maka penting bagaimana ventilasinya, belum lagi nanti kebisingan dan lain sebagainya. Ini faktor lingkungan. Nah, kalau selalu bising, orangnya biasanya bisa kena pendengarannya ataupun pitanya mulai rusak. Kenapa harus teriak-teriak kalau ngomong ya dekat mesin? Nah, itu contohnya. Oke, kemudian kita masuk poin kedua yaitu bagian dampak tidak menerapkan ergonomi. Nah, apakah ada yang Nah, ini contoh yang tidak menerapkan ergonomi ya. Nah, ini lagi santai ya. Nah, kira-kira bisa nggak kena ergonomi nih, rekan-rekan? Bisa Pak, karena Bisa cara ya. dulunya yang salah.
ya cara duduknya ya. Tapi kalau dapat sama atasannya tambah dua ya. Ergonomi dan juga surat cinta ya. Jangan lupa habis ini ketemu HRD ya. Ya, kalau seperti ini ya. Oke. Nah, berkaitan dengan ergonomi ya. Nah, ini ada kegagalan dalam mengelola ergonomi. Nah, kaitannya apa? Yang pertama berkaitan dengan efisien kerja ini akan yang efisiensi kerja yang tidak stabil maka bisa meningkatkan fatigue atau kelelahan. Nah, kemudian ketika orang sudah lelah, nah hubungan kerja makin tidak stabil. Contohnya, kalau orang lagi capek, kalau ada yang banyak tanya, marah nggak kita? Marah enggak sih, Emosi Pak? aja, Cuman Pak. emosi, Pak. Marah nggak, tapi emosi ya ya. Udah Iya, capek Pak. nanya-nanya lagi. Ya. Nah, itu fakta ya. Nah, masih ditanya, udah kerjain aja katanya ya, kalau udah capek ya, paling ngomong gitu. Nah, ketika orang udah capek, hubungan nggak baik, maka kenapa? Motivasi kerjanya semakin menurun. Ujung-ujungnya apa statementnya? Ya, kalau nggak gara-gara butuh mah nggak kerja. Ya, akhirnya apa? Kerjanya asal-asalan. Ketika orang kerja asal-asalan, nah ini larinya. Resiko kecelakaan ataupun cedera semakin meningkat ya. Kenapa? Ya tadi kerjanya nggak asal-asalan, kadang kelelahan dan nggak ada motivasi lagi. Nah, efeknya balik lagi ke sini, produktivitas kerja yang menurun. Nah, jadi inilah lingkarannya. Nah, ini yang berkaitan dengan kegagalan dalam mengelola ergonomi. Selanjutnya akan kita kaitkan dengan teori gunung es. Nah, kalau kita bicara dengan kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja, akan selalu ada namanya teori gunung es. Ya. Di mana teori gunung es seperti gambar ini, yang terlihat gunung es itu adalah yang di sini. Nah, ini yang terlihat. Yang tidak terlihat itu yang di bawahnya. Ya. Pak. Yang penompangnya, yang lebih besar. Nah, jadi yang terlihat ketika orang kecelakaan atau penyakit akibat kerja, dampak misalnya tidak menerapkan ergonomi tadi, yang terlihat itu adalah biaya pengobatan dan gaji yang diharuskan. Nah, ini yang terlihat yang sekitar $1 ya kita asumsikan. Yang tidak terlihat itu bisa $5 sampai $50 misalnya. Contohnya kerusakan gangguan, kerusakan peralatan, terlambat produksi, biaya hukum, sewa peralatan, waktu untuk melakukan penyelidikan, gaji yang harus dibayarkan, biaya pemakaian pekerja pengganti. Oke, saya kasih contoh asumsi. Misalnya, ini misal di perusahaan tambang ya. Misalnya perusahaan tambang mempekerjakan sekitar 500 orang. Ya, ini kita asumsikan 500 orang. Terus di 500 orang ini kan berarti ada target produksi misalnya batu bara. Nah, kalau seandainya kecelakaan misalnya satu hari ataupun yang operatornya nggak bisa gerak, misalnya alat beratnya, nah, nah berarti kan ada turun produksinya. Satu hari misalnya karena produksi terhambat, maka misalnya sampai kita stop satu hari. Kalau seandainya pekerjaan stop satu hari, kalau kita asumsikan 500 orang digaji 100.000, per orang itu udah hilang 50 juta satu hari. Belum sewa alat berat, belum yang lain-lainnya. Nah, itu dia. Jadi besar sebenarnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori gunung es ya. Nah, sedangkan untuk ergonomi sendiri, beberapa yang efeknya yang sering timbul, yaitu pertama low back pain atau nyeri pinggang. Kalau orang awam bilang encok Pak ya, pegel linu Pak dan seterusnya ya. Nah, ini adalah nyeri biasa di tulang punggung, nah, di sini sampai di tulang pinggul ini ya, merasakan nyeri dan sakit ya. Biasanya ini dia faktor penyebabnya. Mengangkat beban yang salah ya. Cara pengangkatan yang salah, kemudian mengangkat beban berat yang berulang kali ya. Karena sering mengangkat beban yang berulang kali, nah akhirnya apa? Tulang punggungnya tidak mampu menahan ya. Atau duduk terlalu lama. Nah,
Jadi kalau kita yang terlalu lama duduk di meja laptop pun itu ada resiko kena ergonomi, ya. Kemudian bagaimana juga selanjutnya paparan getaran ya. Nah, getaran juga bisa. Misalnya orang-orang yang menggunakan mesin ya, itu juga bisa eh, duduk di mesin alat berat. Nah, itu kan ada sebagian yang mengalami getaran ya. Nah, itu juga bisa. Ataupun misalnya CTS ya. Nah, ini berkaitan dengan penyakit di pergelangan tangan karena saraf yang tertekan dan menimbulkan gejala nyeri, mati rasa ya, ataupun kesemutan ya. Nah, ini jadi seperti kram. Ada orang yang bilang kram ya, kesemutan ya. Nah, ini karena kelelahan juga faktor tangannya. Nah, kemudian ada lagi di antaranya berkaitan faktor penyebab tadi, yaitu ada mengangkat benda berat, bekerja dengan alat-alat yang bergetar. Contohnya apa? Contohnya pernah ada yang pakai gerinda? Karena kan ada yang pernah? Ada Nah, Pak. Nah, Pernah, nah, pernah. itu nah, ketika kita ngidupkan bergetar nggak, rekan-rekan? Bergetar. Bergetar, Bergetar. bergetar. Nah, kalau lama pegal nggak tangan kita? Tremor sangat Pak, pegal, Pak. bukan pegal. Bisa. Tremor, Pegal. Tapi tremor. kalau jangka panjang larinya ke tremor. Jangka panjang. Jadi kalau orang udah tremor biasanya dia bergetar sendiri ya. Kayak gini kadang. Ya. Nah itu kalau yang sudah cukup parah ya. Nah, ketika sering bergetar ya. Kemudian posisi tidur yang tidak pas ya itu juga bisa ya. Kemudian memegang mouse yang salah. Nah, bisa juga menyebabkan di bagian yang office ya. Nah, ini contohnya cara memegang mouse yang salah. Nah, nah ini contoh yang benar ya. Nah, ini contohnya kalau yang bagian kantor. Oke. Kemudian ada lagi hernia ya. Nah, Pius pulposus adalah gangguan yang terjadi akibat adanya penonjolan bantalan di antara ruas tulang belakang ya. Nah, jadi ada tonjolan di sini. Nah, juga yang sehingga menyebabkan saraf terjepit ya. Nah, ini cukup berbahaya ya saraf terjepit. Beberapa rekan saya juga ada karena terkena saraf jepit sehingga harus dilakukan operasi ya. Oke, faktor penyebabnya diantaranya sama mengangkat beban yang berlebih atau menahan beban yang berat ya. Pak, saya nggak menahan beban yang berat, Pak, tapi beban hidup yang berat, Pak. Waduh ya. Tenang, kita sama-sama pejuang ya. Karena kita bukan pewaris, tapi kita perintis ya. Oke. Kemudian terjatuh ataupun juga posisi duduk yang salah. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau yang seperti ini terlalu lama, beban yang berlebih, ini bisa menyebabkan juga eh, tulangnya yang bisa tumbuh ya. Oke. Kemudian ingat K3 dan ergonomi, maka akan sama dengan kita ingat keluarga yang tercinta di sekitar kita ya. Nah, jadi makanya penting dari K3 dan juga ergonomi. Jadi harapannya kita kerja pulang bisa menikmati dengan keluarga ya. Nah, ketika saya tanyakan semua pengen menerapkan K3, Ya, pingin. sian. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, benar nggak menerapkan K3? Nah, balik lagi ya. Tergantung Tergantung kondisi, Pak. tergantung kondisi, Pak ya. Nah, nah, itu dia. Maka sebisa mungkin kita menerapkan K3 dan juga ergonomi ya, supaya ketika kita pulang kerja kita bisa menikmati dengan keluarga. Oke, oleh sebab itu kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ergonomi untuk bisa mendapatkan kerjaan kita secara aman dan juga bisa produktif ya. Oke, prinsip yang pertama bekerja dengan posisi netral ya. Nah, ini bagaimana posisi tubuh itu menjaga tubuh stabil, terutama punggung, leher, lengan, pergelangan tangan, dan kaki dalam posisi alami dan rileks saat bekerja. Posisi netral adalah di mana sendi-sendi tubuh tidak terlalu menekuk, tidak memutar,
secara berlebihan dan tidak dalam keadaan tegang. Gimana ciri-ciri posisi netral? Leher dalam posisi lurus, tidak menunduk dan tidak mendongak. Artinya tidak terlalu ke bawah ataupun tidak terlalu ke atas. Jadi stabil ya. Kemudian bahu rileks ya, tidak terangkat ataupun tidak tegang. Misalnya bahunya ke atas atau terlalu ke bawah. Kemudian sikunya menekuk ya, sekitar 90 hingga 120 ya. Kemudian pergelangan tangan lurus, tidak tertekuk ya. Kemudian punggung tegak dan lekukan alami tulang belakang tetap terjaga. Serta pinggul dan lutut sejajar atau sedikit lebih tinggi juga boleh ketika posisi kita duduk ya. Serta kaki rata di lantai atau menggunakan sandaran kaki jika diperlukan. Oke, contohnya ya, saat mengetik ya, eh, keyboard dan mouse harus sejajar dengan siku dan pergelangan tangan harus lurus. Saat berdiri bekerja, berat tubuh distribusikan merata kedua kaki. Jangan berdiri satu kaki ya. Kemudian saat duduk di meja, layar komputer sejajar dengan pandangan mata sehingga leher tidak perlu menunduk ya. Jadi nanti posisi kita di depan layar itu sejajar ya. Jadi jangan sampai harus nunduk ke bawah ya. Yang lama-lama sehingga pegal di bagian leher ya. Ini contohnya kayak gini ya. Nah, ini yang salah ya, miring. Nah, yang ini contoh yang benar, posisi berdirinya senyaman mungkin ya. Nah, atau duduknya lurus ya, ditunggangi. Berbentuk huruf S ya. Yang salah, ini yang benar. Nah, jadi bentuk tulangnya itu seperti S ya. Nah, ini yang salah dan ini yang benar ya. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Nah, yang miring-miring seperti ini salah ataupun kaki seperti ini salah. Tapi pada faktanya, banyak orang katanya, Pak kan saya lagi capek, mau rileks. Banyak nggak duduk orang seperti ini? Banyak ya. Nah, yang ada tubuhnya sebenarnya makin sakit ya. Oke, atau berdiri seperti ini ya. Nah, ini adalah yang salah ya. Nah, terlalu seperti ini ya. Nah, yang benar adalah seperti ini. Posisinya datar ya. Nah, kira-kira mana yang benar dari gambar ini? Yang A atau yang B, rekan-rekan? Yang B, Pak. B, Yang B. B. Ngombe, Pak. Kenapa kira-kira? Posisinya ergonomis, Pak. Ergonomis ya. Nah, jadi dengan adanya dibantu dengan mic ya, jadi dia lebih enak lehernya. Nah, kalau enggak kan seperti ini. Ya mungkin 5 menit oke, tapi kalau 10 menit, 15 menit dan berulang, pegal nggak lehernya? Ya. Pulang-pulang nanti udah kayak gini aja ya, miring ya. Ya. Nah, Kayak kenapa? dikunci setang, Pak. Oke, dikunci stang ya, ya, miring ya, entah miring ke kanan atau miring ke kiri ya. Nah, itu dia. Jadi ya ini yang salah dan ini yang benar ya. Itu contohnya. Mulai dari posisi berdiri tadi, posisi duduk dan contohnya ini untuk yang orang kantoran ya. Hmm. Oke. Kemudian yang konsep yang kedua atau prinsip yang kedua mengurangi gaya yang berlebih ya. Nah, ini bukan stylenya yang gaya penampilan ya, tapi adalah berkaitan dengan mengurangi kebutuhan untuk menggunakan tenaga besar atau tekanan tinggi saat melakukan pekerjaan. Ini mencakup semua aktivitas seperti mendorong, menarik, mengangkat, mencengkram, ataupun menahan beban ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Contoh penerapannya bisa menggunakan alat angkat hidrolik di area pabrik agar pekerja tidak harus mengangkat beban berat. Nah, jadi dengan adanya peralatan hidrolik ataupun kren ataupun forklift, nah itu bisa mengurangi beban tenaga kerja mengangkat material sehingga tenaga kerjanya bisa sehat ya. Atau mendesain pegangan palu ya
yang empuk ya, agar lebih nyaman digenggam tanpa perlu mencengkram ya. Jadi nanti bagaimana palu tadi yang kita pegang itu senyaman mungkin ya. Kemudian menyediakan mouse komputer yang sensitif sehingga tidak perlu ditekan keras ya. Ini juga bisa penerapannya ataupun menggunakan alat pembuka untuk botol, drum ataupun valve ya yang sulit dibuka. Jadi kita bisa menggunakan alat ya. Nah, jadi untuk botol ada alatnya bisa kita buka atau drum bisa ya. Nah, tapi kadang-kadang botol nih, terutama botol minuman, ada beberapa orang malah pakai gigi ya. Nah, cetek ya. Nah, lama-lama nanti giginya nggak kuat ya. Nah, itu yang berbahaya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambar simulasinya yang salah ya. Dan ini adalah cara yang benar. Jadi dengan seperti ini akan bebannya akan lebih kurang pembagian tenaga. Kalau ini kan kita lebih terpaksa ya. Nah, ini terpaksa seperti ini. Jadi kalau seperti ini biasanya jari yang di bawah yang lebih banyak memberikan tekanan. Ya. Nah, dan juga pergelangan di sini. Nah, itu juga. Nah, oke, ini juga cara pengangkatan yang salah. Nah, ini yang benar. Ya, jadi dilapisi lagi supaya tangan kita nggak sakit. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada alasnya di sini langsung besi, jadi kan kita terpaksa. Nah, kalau misalnya ada pegangan atau kita kasih busa, itu akan mengurangi sakit di tangan kita ya. Pak, sakitnya bukan di tangan, Pak, tapi sakitnya tuh di sini, kata cita-cita ya. Oke. Selanjutnya ada yang ketiga, itu menjaga semua dalam jangkauan yang mudah. Nah, ini bagaimana prinsipnya? Kita menekan bahwa semua alat, perlengkapan, ataupun yang lainnya itu mudah dijangkau ya, mudah diraih. Ya. Nah, tujuannya untuk membuat semua pergerakan tubuh tetap alami, nyaman, dan minim usaha ekstra. Contohnya misalnya susunan workshop ya supaya alat yang paling sering digunakan atau dalam jangkauan tangan. Artinya peralatan yang sering kita gunakan bisa kita letakkan di depan ya. Kemudian gunakan rak, meja dan tempat penyimpanan yang ergonomis di mana tingginya sesuai dan mudah diakses ya. Nah, jangan sampai terlalu tinggi sehingga kita susah menjangkaunya. Kemudian bisa juga kelompokkan alat berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Nah, ini berkaitan dengan yang sering dipakai, posisi lebih dekat, ya. Gunakan alat bantu seperti troli. Nah, oke. Nah, yang ini bisa juga berkaitan dengan penerapan 5R juga nih. Ya, yang mungkin nanti nextnya akan ada trainer juga yang akan bahas 5R ya. Oke, untuk simulasinya contohnya seperti ini. Nah, ini adalah zona terbaiknya di area sini dan ini zona aman ya. Ini batas kita, batas tubuh kita mampu mengangkat ya. Nah, ini contohnya ketika mengangkat berat. Nah, ini zona aman yang kita angkat. Nah, tapi kalau udah sampai di sini, nah ini zonanya ya yang aman dan sini adalah zona yang terbaik ya. Nah, ketika kita mengangkat ya. Kemudian ada lagi contoh simulasi yang ini. Kira-kira mana yang aman ini atau ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Kedua, Pak. Pak. Kedua ya. Yang kedua apa yang kedua? Karena kan lebih mudah dijangkau. Sedangkan ini terpaksa tangannya melebihi ya. Nah, jadi bagaimana desain tempatnya? Nah, kemudian ada juga contohnya seperti ini ya. Nah, ini kalau Bang bisa menaruh barangnya seperti ini akan dia lebih mudah nyari. Ya. Nggak sampai nanti pulang ke rumah dia minta apa salon pas dan lain sebagainya karena encok ya. Kemudian yang keempat ada bekerja kepada ketinggian yang tepat ya. Nah, misalnya prinsip ini bagaimana mengatur ketinggian yang sesuai dengan tubuh si pekerja. Nah, sehingga pekerja tadi tidak perlu membungkuk, menjijit ataupun mengangkat tangan terlalu tinggi ya.
Nah, ini berkaitan dengan ketinggian kinerja yang ideal, berkaitan dengan sejajar ataupun tinggi siku, ya. Cara menerapkannya, apakah meja atau permukaan kerja itu sesuai dengan job desk-nya, ya, seperti halus, eh, pekerjaan yang halus, ya, misalnya perakitan kecil, sedikit di atas tinggi siku, pekerjaan berat sedikit di bawah tinggi siku, ya. Nah, gunakan meja, kursi atau alat yang bisa diatur tingginya, serta beri alas atau platform pekerja jika area kerja terlalu tinggi, ya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini kalau seperti ini yang kasihan siapa? Yang orang ini yang lebih kecil, ya. Karena dipaksa harus jinjit. Nah, kalau seperti ini enak nggak orangnya kerja? Ya, Anak enak yang ya. kedua tuh. Enak yang kedua karena posisinya tingginya, ya. Ya kalau sama yang tinggi, kalau seandainya saya balik nih posisi yang tinggi di sini, yang mohon maaf yang rendah di sini, pasti lebih sulit juga. Maka harus sesuai dengan tingginya, ya. Kemudian yang gambar di bawah ini. Nah, ini kan kalau desain gambarnya seperti ini kan lebih enak dia menggambar daripada seperti ini tulang punggungnya. Oke, selanjutnya prinsip yang kelima mengurangi gerakan yang berlebih. Nah, ini berkaitan dengan mengurangi jumlah dan intensitas gerak yang tidak diperlukan, ya, atau membungkuk, bolak-balik, meraih jauh, ataupun memutar tubuh yang berulang-ulang, ya. Misalnya gerakan berlebih menyebabkan tubuh cepat lelah, meningkatkan risiko cedera, dan memperlambat produktivitas kerja. Nah, cara penerapannya diantaranya tata kerja, tata area kerja, agar langkah-langkah kerja menjadi lebih sederhana, jadi kita bisa optimal. Jadi langkah kerjanya itu dibikin mudah, ya. Jangan sampai gunakan statement, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, itu yang salah, ya. Tapi kalau bisa kita bikin lebih simpel, nah itu bisa mengurangi kita menggunakan gerakan berlebih, ya. Selanjutnya, gunakan alat bantu yang sistem mekanis untuk mengurangi gerakan tangan, ya. Ataupun gunakan langkah kerja yang menghindari langkah-langkah yang tidak penting. Ataupun posisikan alat dan material di tempat yang mudah dijangkau, ya. Ini contohnya, ya. Nah, ini jadi lebih mudah jika dia seperti ini, ya. Nah, ini tangannya nggak perlu menjangkau lebih jauh. Nah, ini before dan ini after. Kemudian yang ini before dan ini after, ya. Jadi misalnya dia menggunakan obeng, ya. Nah, kalau dia menggunakan obeng yang pakai mesin, mana yang lebih enak rekan-rekan? Pakai mesin, Pak. Mesin, ya. Tinggal tekan, jedet, ini putar sendiri. Tapi kalau ini, seandainya bautnya susah memasukkan, pegel nggak pergelangan tangan? Betul, Pegel, Pak. ya. Karena harus maksa, ya. Seperti ini tangan kita. Nah, ini bisa dengan seperti ini, ya. Tuh contohnya. Kemudian ada lagi mengurangi kelelahan dan beban statis, ya. Di antaranya berkaitan mengurangi kondisi di mana otot harus bekerja terus-menerus, nah, tanpa gerakan, dan bisa kita juga mencegah kelelahan di antaranya. Ini static load adalah otot tegang dalam waktu yang lama tanpa rileks, sedangkan fatigue ada kelelahan otot karena kerja berkelebihan atau berkepanjangan. Untuk cara penerapan yang ini, kita bisa gunakan alat bantu seperti sandaran tangan, kursi, sabuk pengangkat, ataupun penahan beban. Juga bisa variasikan posisi kerja, kombinasikan berdiri, duduk, dan bergerak, ya. Jadi misalnya setelah 20 menit kita bisa berdiri sebentar, rilekskan tulang-tulang kita, rilekskan otot-otot kita, ya. Itu bisa. Kemudian istirahatkan otot secara berkala, beri jeda untuk peregangan ringan ataupun relaksasi si otot. Dan juga gunakan peralatan yang ergonomis, ya.
Jadi yang bisa mengurangi kekuatan kita. Dan juga atur beban kerja agar tidak bekerja terus-menerus di area tubuh yang saja ya. Makanya jangan sampai kita kerja-kerja tipes ya. Karena kelelahan ya. Ini contoh gambar simulasinya, misalnya teknik pengangkatan karung ya. Yang pertama, ini yang kedua, persiapan. Yang ketiga, dia ngangkat ke sini. Oke, dan selanjutnya seperti ini. Dan terakhir baru pengangkatan seperti ini ya. Nggak langsung ya. Tapi pada faktanya banyak nggak yang langsung? Pakai Banyak ya. metode ABS, Pak. ABS ya. Asal Bapak senang, asal Bos senang. Yang penting cepat selesai ya. Nah, sehingga apa? Banyak yang tulang punggungnya, yang merasa terus juga biasanya pegal di leher. Kenapa? Ngangkat langsung taruh di bahu. Ya. Jadi kaget bahunya kadang. Dan itu sering dilakukan. Sehingga banyak yang kena juga di bagian bahu ya. Itu yang untuk. Ada juga yang teknik selanjutnya seperti ini ya. Ini biasanya kalau bongkar muat, biasanya di truk. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Kita mengangkat beban berdua. Nah, jadi dibagi ya. Sama berat jadi lebih enak bekerjanya. Ini boleh seperti ini. Atau bisa juga teknik pengangkatan beban panjang. Nah, ini contohnya ujungnya kita naikkan dulu. Kemudian sudah stabil di tengah baru angkat ya. Jadi lebih aman seperti ini. Ada juga beban panjang. Nah, ini bisa juga seperti ini dan angkat bersama dengan rekan kerja juga bisa kalau mau berpasangan. Itu di antaranya ya. Nah, kemudian mengurangi titik tekanan yang berlebih ya. Misalnya menghindari ada tekanan yang berlebih pada bagian tubuh tertentu ya. Apakah tangan, lengan, paha ataupun punggung ya. Nah, misalnya ini pressure point adalah area tubuh yang menerima tekanan tinggi dalam waktu lama sehingga menyebabkan rasa sakit, mati rasa bahkan cedera jaringan ya. Nah, ini karena tekanan yang terlalu tinggi ya. Sama halnya karena terlalu disakiti maka mati rasa. Aku nggak ada lagi rasa denganmu ya. Karena sudah habis. Nah, contohnya. Oke, kemudian cara penerapannya adalah gunakan bantalan ya di tempat yang bersentuhan langsung ataupun juga desainnya agar desain dan alat dan perabot agar tidak memiliki sudut yang tajam. Ataupun juga atur ulang posisi kerja untuk menghindari kontak tekanan terus-menerus ya. Ataupun gunakan alat ergonomis seperti mouse ataupun bantalan ya. Bisa. Nah, seperti ini bisa pakai tang yang lebih mudah di otomatis ya. Jangan yang keras. Contohnya ataupun posisi duduknya. Nah, di sini jangan sampai terlalu runcing ataupun terlalu berlekuk. Nah, ini juga bahaya ya. Oke. Kemudian yang delapan, prinsip memberikan ruang atau jarak yang cukup. Nah, ini bagaimana kita prinsipnya menyediakan ruang yang cukup, lapang ya, sehingga tidak apa, tidak terjadi benturan, gesekan ataupun kecelakaan ya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Atur jarak kerja, pekerja dan peralatan, berikan ruang gerak, desain ruangan, serta atur pengaturan alat berat dan juga mesin. Nah, ini bisa kita terapkan. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau terlalu sempit nggak bisa ya. Kejedot nanti. Atau kebanyakan ngangkat ya. Nah, akhirnya tidak stabil. Nah, jadi hindari seperti ini ya. Oke, kita masuk bagian keempat. Nah, setelah kita mengenal, kita telah kasus sedikit. Oke, oke. Telah yang pertama. Kira-kira kalau kita tadi setelah belajar prinsip ergonomi, kira-kira dari gambar ini apa yang salah rekan-rekan? Terlalu Apa yang salah? membungkuk, Pak. Nah, itu dia salah Ada satu kursi, Pak. terlalu membuku ya. Apalagi Tidak posisinya, Pak. posisi Terlalu ya dekat Duduk. dengan benda kerja, Pak. terlalu Pakai dekat helm.
Tidak ada area Helm. pembatas Oke. antara pekerja dan alat Tuh. yang dia pekerja. Meja Jarak kurang tersebut. tinggi. Kacamata, Nah, helm, nggak ada tuh. APD-nya tuh. oke. Nah, di Tidak sini safe. tidak Kayaknya posisi belum B-nya makan nih, Pak. nanti belum Belum makan makan. ya. Oke. Oke, ini harusnya posisinya sama tinggi ya, minimal dia lebih dari pinggangnya, sehingga dia gak harus membungkuk. Kalau seperti ini kan kemungkinan pegal ini tulang punggung belakangnya, ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu sudah kasus yang pertama. Oke, kalau kasus yang kedua, kira-kira apa kesalahannya? Terlalu jauh, Pak. Tempat Iya, duduk jaraknya terlalu jauh. Ah, itu dia. Tangannya Tadi cepat kan pegel, kata Pak. kita Prinsip tangan kiri, tangan kanan terlalu jauh, Pak. posisi. Nah, jarak ya. Nah, jarak bagaimana posisi yang aman. Nah, karena jarak itu sangat penting ketika kita bekerja ya. Oke, kemudian kasus yang ketiga, kira-kira apa yang salah? Terlalu membungkuk, Pak. Terlalu membungkuk ya. Lalu buku. Nah, harusnya Posisi dia nggak kaki boleh. salah berdiri. Posisinya, oke ya. Oke, terakhir kasus yang keempat. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kira-kira mana yang lebih baik? Yang A atau yang B? Yang B. B. Yang B. yang bebas. Yang B ya. Nah, tapi kalau yang A, dia cuma 10 menit. Sedangkan yang B, dia habiskan waktu 15 menit untuk mengumpulkan yang Oh, sama. B. Nah, secara Yang waktu B, mungkin yang Pak. A, tapi secara ergonomi B. Oke, yuk kita bahas. Nah, ini berkaitan. Nah, orang ini dia setelah 6 ronde mengalami kelelahan dan nyeri pada bahunya ya. Karena dia cuma satu bahu. Sedangkan orang ini dia lebih stabil ya. Nah, ini untuk studi kasus yang maka disarankan yang B ya. Nah, atau misalnya bisa dibagi dua bebannya ya. Lebih enak ya. Tapi kadang-kadang di lapangan banyak juga yang milih A ya, faktanya Ya ya. lebih cepat, Pak. Selesai. Ya, lebih cepat ya faktanya ya. Oke. Baik. Lebih ringan gitu. Kalau Oke, pakai A, Pak, tapi selang-seling tangannya yang jinjing gitu. bisa juga, tapi tetap akan ada masa lebih cepat lelah. Nah, oke, baik. Eh, Terima kasih untuk materi ini. Alhamdulillah sudah selesai dari saya. Materinya saya kembalikan kepada admin kita dari Prosit. Mungkin apabila rekan ada yang ingin didiskusikan. Silahkan, Mbak. Nah, Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat atas pemaparan yang luar biasa. Semoga ini bisa diaplikasikan dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. 500 Pak. Weh. Tadi 150. Ini kakak. Bocor. Boleh izin di mute. Lanjut, Maiza. Tadi sudah saya Baik, bantu. Dilanjut, Pak. untuk Oke. memperdalam pemahaman materi kita pada malam hari ini, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi kami undang Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, boleh gunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Nanti sebutkan nama dan asal instansi atau daerahnya, lalu ajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Baik, ini ada dua penanya dari Jaya Wijaya, dipersilahkan. Oke, Bu. Selamat malam, Bu ya. Saya Wijaya dari Balikpapan. Mau bertanya, bagaimana merancang program agronomi proaktif di tempat kerja dengan anggaran keterbatasan, Bu? Mungkin itu aja pertanyaan saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Jaya. Boleh Bapak Rahmat langsung dijawab. Oke, terima kasih. Luar biasa nih pertanyaan Pak Jaya. Nah, kadang kita permasalahan orang K3 selalu berkaitan dengan anggaran, ya. Oke, ketika anggaran yang kecil, ya, kita bisa mengurangi beberapa tips juga ya.
Jadi misalnya kita bisa memberikan internal training, Pak. Jadi satu, kita bisa memberikan internal training, kita ajukan kepada pihak manajemen waktu yang tepat untuk bisa kita lakukan training internal ya. Itu satu. Yang kedua, kita bisa berkaitan dengan safety sign ya. Kita bisa pasang gambar-gambar yang berkaitan dengan ergonomi. Yang ketiga bisa juga dengan melakukan prosedur, pembuatan prosedur berkaitan kerja ergonomi, dan kemudian kita sosialisasikan. Nah, kalau memang bisa juga diterapkan lagi yang keempat, kita bisa buat tes ergonomi ya. Nah, misalnya tes ringan kayak bagaimana apakah orang itu kelelahan atau tidak, kita bisa pakai balok kayu atau garis panjang yang lurus untuk cek orang itu kelelahan atau tidak. Nah, itu kan lebih ringan juga biaya. Kalau mau agak tambah sedikit biaya, boleh pakai alat tes, misalnya tes tensi. Nah, itu bisa juga tambahan. Jadi, yang ringan-ringan mulai dari sosialisasi ya. Itu ringan ya, sosialisasi itu tidak banyak biaya. Asalkan kita buatkan dulu prosedurnya. Lebih kurang seperti itu Pak Jaya. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya. Aku Oke, nanya sama-sama Pak boleh? Jaya. Boleh diaktifkan hand gesturnya terlebih dahulu yang ingin bertanya. Baik, selanjutnya ada Adi Lovia. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Adi. Mau nanya aja, Pak, terkait ergonomi nih, Pak. Kan kadangkala kerja yang di Pak depan monitor, Adi apakah Lovia. punya punya tips and tricks, Pak, biar bisa bertahan, artinya biar tetap sehat, walaupun kerja di dalam monitor hampir kurang lebih 12 jam, Pak, nonstop. Oke. Jadi apakah Wah, punya tips and tricks ini, Pak? Terima oke. kasih, Pak. Oke, terima kasih nih Pak Adi ya. Saya juga pernah di head office ya, jadi bisa merasakan juga pegal-pegal ya karena di depan laptop ya. Nah, kalau biasanya saya bisa menerapkan 20 20 20 Pak. Nah, itu mulai seperti mata ya, 20 itu artinya ini bukan yang dilelang ya. Big sell 20 20 bukan. Artinya contohnya untuk mata nih, 20 menit pertama kita fokus Pak. Kita fokus. Nah, kemudian untuk mata tadi sendiri biar nggak cepat lelah, kita 20 meter memandang jauh, Pak. Dan selama 20 detik. Nah, itu bisa merilekskan mata. Itu untuk mata. Untuk badan mungkin setelah 20 menit, kita bisa berdiri sebentar. Kita pegangan, apakah jarinya kita seperti ini kan, pegangan. Sehingga apa? Nggak pegal, Pak, jari kita. Jadi bisa kita pegangan yang ringan, habis itu kita duduk lagi. Itu insya Allah akan segar sedikit, Pak. Daripada Bapak fokus berjam-jam. Nah, kalau Bapak fokus berjam-jam, itu nanti yang ada mata akan lelah, tubuh akan lelah. Nah, untuk mata bisa Bapak tambahkan juga kacamata anti radiasi, Pak. Sehingga mata Bapak nggak cepat lelah. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya sharing ya. Karena itu yang saya lakukan ketika sudah 20 menit biasa di kantor, saya lihat mandang jauh selama 20 detik. Nah, kemudian saya kadang berdiri untuk peregangan sedikit. Sehingga saya balik lagi. Itu agak sedikit fresh. Nah, lebih kurang seperti itu, Padi. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas tips and tricksnya. Semoga bermanfaat. Oke, amin ya. Semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan ya. Aku Siap Pak, boleh siap. bertanya Pak Rahmat? Baik, selanjutnya ada dari Bapak Rahmat Firdaus. Aku boleh. Oke, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak. Kalau saya cuman mau minta eh, apa tipsnya, Pak, karena Oke, saya sebagai safety di perusahaan juga, Pak. Masalah ergonomi oke, juga sih, Pak. oke, Iya, kan saya biasanya melakukan sebelum kerja melakukan briefing, Pak, ke oke, karyawan, ya membahas masalah keselamatan kerja, kesehatan kerja. Nah, yang kebanyakan apabila kita diburu target di perusahaan, kadang itu karyawannya sudah tidak memikirkan masalah ergonomi kerja lagi, Pak. Dia kerja karena sudah ada target yang diperintahkan sama bos bahwa jam segini harus sekian packing yang selesai. Nah, itu kan aspek oke, ergonomisnya sudah mulai hilang di situ, Pak. oke.
Terus jadi bagaimana tips dari Bapak untuk saya memperingatkan ke karyawan agar walaupun dikejar target masih tetap menjaga ergonomis kerjanya, Pak. Mungkin itu, Pak. Pertanyaan Oke, oke. Baik, ya, ini bagus makasih, sekali Pak. nih pertanyaan dari Pak Rahmat ya, yang akan dijawab oleh juga oleh Pak Rahmat ya. Oke, Iya. baik. Oke, baik. Izin menjawab ya Pak. Baik, kalau untuk itu memang kadang-kadang di lapangan faktanya akan terkendala orang HSE dengan produksi, orang HSE dengan project ya. Faktanya di lapangan bisa seperti itu. Oke, baik. Tips yang pertama. Ada pepatah yang mengatakan jangan pernah pegang ekor, tapi peganglah kepalanya. Artinya kalau kita pegang ekor ular, mungkin nggak kita kena patok, mungkin. Tapi kalau kita sudah menahan bagian kepala, mungkin kemungkinan besar kita akan kurang dipatok. Nah, bagaimana selanjutnya? Bapak boleh lakukan komunikasi ya dengan si supervisor ataupun dengan hal lainnya. Contohnya waktu pas project dulu, saya juga di project konstruksi itu kita dikejar target. Nah, saya komunikasikan, oh Pak, memang kita dikejar target Pak. Boleh nggak izin Pak, yang hari ini lembur gantian tuh satu misalnya untuk lembur. Kalau bagaimana target produksi? Nah, untuk target produksi kita juga bilang sama supervisor boleh dibikin atau apa namanya timeline target perencanaannya itu yang terukur ya. Nah, kalau seandainya tidak terkejar target, mungkin boleh ajukan penambahan orang. Itu mungkin boleh ya. Kita bisa lakukan diskusi ya kepada atasan ya, supervisor ataupun manajer. Kemudian bisa lagi kita jelaskan juga kepada para tenaga kerja, kita edukasi Pak ya. Nah, kita edukasi. Nah, tadi kan salah satunya sudah bagus tuh ada TBM. Di TBM biasanya kan ada supervisor ngomong target. Kemudian HSE bisa menjelaskan berkaitan dengan safety. Apa pekerjaan hari itu? Kita bisa jelaskan dari sudut pandang K3 bahayanya ini. Nah, kita jelaskan, Pak, tips kerja amannya seperti ini ya, Pak. Dan bisa bilang K3 itu membantu dan mengawasi dan memberikan arahan. Nah, jangan sampai misalnya saya bilang kayak gini, Pak Rahmat Firdaus datang ke kerja itu gagah. Jangan sampai pulang encok, Pak. Jangan sampai pulang jari kurang satu, Pak. Atau misalnya mukanya robek, Pak. Ya, kalau misalnya udah nikah mungkin masih laku. Kalau belum nikah kadang-kadang kan susah laku, Pak. Betul nggak, Pak Rahmat? Iya, betul-betul, Pak. Nah, jadi kita bisa mainkan psikologi orang, Pak. Kalau sudah dari ke manajemen baru ke tenaga kerja, kita mainkan psikologinya ya. Nah, jadi kita seorang K3 harus belajar juga psikologi. Nah, kita dekatkan gitu dan bisa juga kita tekankan dengan bahasa daerah, Pak. Karena kadang-kadang tenaga kerja dengan kita bahasa daerah merasa akan lebih dekat. Nah, makanya dulu saya juga kadang pakai bahasa daerah, wes ngopi ora ya. Kumaha tuh damang, Nah, jadi ngikutin bahasa daerah. Ketika di Jambi, pakai bahasa Jambi. Ketika di Palembang, saya juga bahasa Palembang. Nah, nak kemana? Nah, jadi ke bahasa daerah mereka merasa lebih dekat dengan kita. Nah, lebih kurang seperti itu Pak Rahmat yang bisa kasih saya kasih tipsnya. Iya, siap, Pak. Semoga kalau saya terapkan di tempat kerja bisa diterima sama karyawan dan Oke, supervisor. ya mudah-mudahan ya Pak, coba komunikasi Iya, Pak. dengan atasannya dulu dan juga sambil paralel pada tenaga kerja ya. Iya, Pak. Kasih baik tipsnya, Pak. Oke, sama-sama. Baik, makasih banyak Pak Rahman Firdaus. Baik, untuk selanjutnya ada lagi Aku dong, Mbak. dari Pak Zuli. Aku dong. Dipersilakan. Ini yang mau bertanya siapa? Pak Renaldi. Ya, ya, Mbak. Halo Ibu. Pak Renaldi lebih dahulu mungkin. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo, Pak. Boleh Ya, dipersilakan halo Pak. Pak.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Rahmat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, Ya, Pak? izin bertanya Pak Rahmat. Oke. Saya kan juga HSE Pak Rahmat ya, di salah Ya, satu apartemen, ya kan? oke. Betul. Saya HSE di salah satu apartemen di Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, ergonomi itu adakah regulasinya? Kalau memang ada, itu kan pasti kan berkesinambungan dengan K3 Pak Ya, Rahmat gitu. ya, betul. Mohon lebih ini lagi Pak Rahmat, karena saya terkadang yang Pak Rahmat bilang seperti itu terkadang mereka-mereka ah gampang gitu Pak Rahmat. Iya, Gitu Pak Rahmat. oke. Mohon mohon pencerahannya Pak Rahmat. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Renaldi ya. Saya izin jawab ya. Nah, kalau kita bicara K3, oke, dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, nah, itu kan bagaimana kita mencegah penyakit akibat kerja di antara ya, Pak. Nah, Betul Pak. kalau orang kerjanya nggak benar, mungkin nggak kena penyakit akibat kerja, Pak. Betul Pak. Nah, itu udah satu peraturan. Kemudian kalau ergonomi sendiri itu ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018 Siap tentang Pak Rahmat. kesehatan lingkungan. Itu ada 5. Tentang fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, kemudian bisa kita kaitkan juga dengan PP nomor 50 atau Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. Tentang apa? Penerapan SMK 3, di mana berkaitan dengan prosedur, cara kerja aman. Nah, itu di PP nomor 50. Jadi setiap pekerjaan itu sebaiknya ada prosedur. Nah, itu baru 3 tuh, belum yang lainnya, Pak. Nah, 3 itu aja udah Siap, kuat sebenarnya, Pak. siap Pak Nah, Rahmat. itu. Makasih banyak Pak Rahmat. Ya Oke, pencerahannya Pak siap Rahmat. Pak Terima kasih, Renaldi. terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Renaldi. Selanjutnya ada dari Pak Zulkifli. Dipersilakan. Ya, Boleh Pak Assalamualaikum Zul. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rahmat, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Zulkifli. selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Perkenalkan nama saya Zulkifli dari instansi, saya bekerja di Project Pak, salah satu PT Oke, yang ada di Kolaka oke, sebagai HSC Inspektor. Terus saya mau oke, bertanya Pak, ini bagaimana sebuah prinsip ergonomi dapat membantu menyelesaikan permasalahan di tempat kerja? Terima kasih. oke, oke. Bicara prinsip ya, yuk kita bongkar lagi tadi materinya ya. Nah, kalau kita bicara prinsip, nah tadi kan ada beberapa prinsip ya, dari 8 prinsip. Nah, oke, untuk masalah ergonomi ya. Nah, oke, kita ulang sekupas aja, pas singkat. Nah, mulai dari yang pertama kan bagaimana posisi netral ya. Nah, kalau kita ambil contohnya seperti ini, kalau kita bisa menjelaskan posisi duduk yang benar, sehingga orang bisa mengurangi terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, kalau seandainya orang posisinya salah seperti ini, cepat nggak dia capek, Pak? Pak Zulkifli, capek nggak dia? Betul, 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 betul Pak Rahmat. Cepat capek itu. Cepat capek ya? Oke. Atau misalnya kita juga bisa lihat posisi seperti ini. Mana lebih nyaman orang bekerja seperti ini atau seperti ini, Pak Zulkifli? Yang banyak mungkin seperti ini ya. Nah, tapi dalam jangka panjang ini pasti pegal di bagian bahu ini. Kenapa? Karena dia memaksakan membungkuk ya. Nah, kalau misal tempat Pak Zulkifli bisa bekerja seperti ini, sejajar Iya Pak. seperti ini, maka dia akan lebih ringan. Nah, ini saya ambil dari contoh gambar saja ya, biar terlihat. Atau seperti ini. Kalau misalnya Pak Zulkifli, mohon maaf, misalnya nelpon keluarga berjam-jam, handphone miring, pegal nggak lehernya, Pak? Pegal nggak Pak Zulkifli? Kira-kira. Pak Zulkifli? Kalau misalnya diganti dengan handset, mana lebih enak, Pak? Oke. Nah, bisa dengan handset, karena ini kan bisa pakai handsfree ya, contohnya. Dibandingkan kalau Bapak nelpon orang dimiringkan Pakai atau headset ya Pak, didekatkan. lebih enak. Lebih enak pakai handset kan? Karena kalau di dekat ini, telinga, kalau seperti ini pasti pegal ya. Seperti ini terlalu lama akan ada panas. Iya Pak.
radiasi di telinga kita, di paparan wajah kita. Nah, maka itu salah satunya di antaranya bisa kita terapkan ergonomi. Nah, kemudian yang paling sering adalah lagi, nah, pas posisi pengangkatan, Pak. Nah, ini yang bagian pengangkatan. Saya ambil contoh. Nah, memang seperti ini pengangkatan lama, Pak. Tapi dengan kita cara pengangkatan seperti ini, itu akan mengurangi resiko bahunya pegal ataupun sakit di tulang punggungnya. Nah, jadi nanti Pak Zulkifli bisa ngasih training-training juga berkaitan seperti ini. Bagaimana cara ngangkatnya, ya? Atau misal juga seperti ini. Nah, kalau dia misalnya nggak seperti ini, nggak ada bungkuk sedikit ke badannya ke bawah, itu akan susah dia untuk menaruh di bagian punggungnya. Atau bisa juga beban seperti ini. Beban yang berat bisa dibagi. Nah, kadang banyak tenaga kerja tuh yang maksakan angkat sendiri. Sampai harus keluar keringat buat cut, Pak. Nah, tapi kalau dia bagi sama temannya, nah, itu akan lebih ringan. Bahkan kadang-kadang ada juga yang sistem opor, ya kan? Jadi saya ngopor ke Pak Zulkifli, Pak Zulkifli ngopor sama Pak Renaldi. Nanti Pak Renaldi oper ke Pak Aryo. Lebih ringan nggak kerjaan kita? Ringan, step by step ringan. Ya, lebih ringan jadinya. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalnya dari materi yang tadi itu, ketika kita menaruhkan 8 prinsip tadi, ya yang benar ya, insya Allah itu ada manfaatnya, Pak. Asalkan mau dijalankan dengan benar. Permasalahannya adalah kadang sudah disosialisasikan tapi nggak diterapkan. Nah, itulah butuhnya Pak Zulkifli sebagai seorang K3 yang dimana melakukan pengawasan. Nah, sesuai tugasnya seorang ahli K3, ketika kita ngambil seorang ahli K3, kita diberikan tugas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menjalankan peraturan di antaranya. Dan juga bagaimana kita menciptakan kerja yang aman. Tapi keselamatan sendiri bukan tanggung jawab orang K3 ya, tapi tanggung jawab kita semua. Nah, itu yang perlu kita tambahkan tekanan Pak Zulkifli. Jadi bukan, oh ya orang K3 yang selamatkan, bukan. Tapi K3 itu melakukan pengawasan dan juga memberikan saran terbaik untuk bisa orang kerja aman. Nah, melalui ergonomi bisa pakai prinsip-prinsip tadi, Pak. Lebih kurang seperti itu, Pak Zulkifli. Iya, Pak. Anu, Kak, boleh lagi, Pak, saling Oke, sharing. silakan, Pak. Kadang juga, Pak, kita sudah kasih tahu, ya kita kan ada kepentingan lain, ya tiba-tiba Oke, terjadi yang di lapangan. Kan kita sebenarnya kan udah sepenuhnya di lapangan begitu, Pak. Sudah kita kasih tahu begini, oke, mereka lain juga yang dilakukan. Jadi nanti kalau sudah terjadi misalnya insiden atau apa, eh ya yang disalahkan safety-nya. Ya begitu sih, Pak. oke. Baik. Jadi ya serba Nah, salah sih kalau su- kita sebagai jadi dilema ahli ya. ketiga. Oke, baik. Jadi ya, Pak. Oke, saya jawab ya. Nah, itulah pentingnya seorang K3 itu punya menerapkan PP nomor 50 tadi tahun 2012, Pak. Berkaitan prosedur dan dokumentasi, Pak. Jadi ketika seandainya, ini seandainya, hal yang tidak diinginkan terjadi, ketika Bapak sudah punya prosedur, sudah pernah sosialisasikan, sudah mengajarkan, itu kesalahan bukan di Bapak lagi. Ya. Tapi ketika seandainya Bapak tidak punya prosedur, Bapak tidak pernah mengajukan ke manajemen, tidak pernah sosialisasi, terjadi hal tidak diinginkan, maka tanggung jawab paling berat adalah kepada Pak Zulkifli. Kenapa? Ketika terjadi kecelakaan pasti yang ditanya adalah HSE mana, supervisor mana. Itu faktanya di lapangan ya. Nah, bahkan kalau nggak ada HSE, kadang-kadang di stop pekerjaan. Karena segitu pentingnya seorang K3. Tapi kadang-kadang faktanya di lapangan K3 itu hanya sebagai pelengkap. Yang penting ada helm merah. Betul, Nah, Pak. tinggal Betul itu, bagaimana betul. kita membuktikan bahwa K3 itu bukan hanya pelengkap, tapi kita bisa memberikan bukti dengan ada dokumentasi, ada, nah, itu akan bisa hanya
dikatakan orang K3 makan gaji buta, tapi kita ada bukti. Nah, itu yang saya terapkan waktu itu. Sampai ditegur sama project, para tolong dong jangan lengkap dokumennya, kasihan subkon lain. Nah, karena apa dulu sprint di migas lengkap penerapan nggak sesuai dengan dapat teguran hingga nanti nextnya nggak dapat project lagi Pak. Nah makanya kedisiplinan yang waktu saya di migas saya bawa di konstruksi sampai ditegur juga. Tapi nggak apa-apa, saya tetap berikan yang terbaik ketika kita bekerja Pak. Yang penting kerja kita berikan yang terbaik dan ikhlas Pak. Kan lebih ringan kerjanya. Dikurang seperti itu Pak Zulkifli. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Baik, Zulkifli. terima kasih banyak Pak Rahmat sudah membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga Pak Zulkifli sudah bertanya. Mungkin untuk sesi diskusi yang tanya jawabnya kita akhiri. Mungkin yang ingin bertanya bisa nanya di kolom grup chat. Nanti akan kita share untuk kita bahas di grup WhatsApp. Baik untuk mempersingkat waktu karena waktunya juga udah eh, di sini sudah jam setengah 10. Jadi sebelum diakhiri, mari kita untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita sesi untuk absensi. Boleh untuk kameranya, untuk para peserta untuk diaktifkan. Untuk kameranya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Baik, ini ada 7 slide. Untuk hari ini pesertanya cukup kayak ada 342. Tadi terbanyak itu ada di sekitar 350-an peserta. Baik, boleh dinyalakan kameranya semuanya. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, senyum, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2. Slide kelima, 1, 2. Slide keenam, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk sesi dokumentasinya. Baik, untuk terakhir sebelum kita memasuki sesi untuk absensi, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Rahmat untuk closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, baik untuk closing statement-nya, yang saya tekankan adalah penerapan K3 itu sangat penting ya. Walaupun dalam faktanya belum semua memaksimalkan dalam penerapan K3. Nah, apapun posisi kita, walaupun kita bukan seorang K3, K3 itu sangat penting untuk bisa diterapkan di tempat kerja. Di antaranya ergonomi. Dengan kita mempelajari ergonomi dan menerapkan ergonomi, maka kita bisa mendapat kerjaan, melakukan pekerjaan secara efisiensi dan juga produktivitas. Semoga habis kegiatan training ini, kita dengan sharing-sharing tadi bisa menambah wawasan kita bersama dan semoga rekan-rekan di sini sehat selalu dan tetap semangat ya untuk Amin, terus amin. berkembang ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Oke, dari saya terima Amin, kasih amin. semuanya. Sampai kejumpa lagi di lain seminar Selamat ataupun jumpa lagi di Pak Rahmat Terima kasih, Hafizul. kasih Juga baik ya. Pak Terima Rahmat. kasih. Terima kasih Terima Ulkifli kasih Pak Pak. Rahmat. Terima kasih Pak Terima Rahman. kasih Kang. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat. Untuk selanjutnya saya share untuk link absensinya terlebih dahulu, lalu saya tutup untuk seminar pada malam hari ini. Izin saya untuk share terlebih dahulu untuk link absensinya. Baik, link absensinya saya share di Obrolan ya. dan di share screen. Ditunggu terlebih dahulu. Baik, apa sudah nampak untuk link absensinya? Baru ini Mbak.
Untuk link absensinya apa sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah. 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 Baik, untuk link absensinya sudah saya share screen dan juga untuk linknya bisa didapatkan di grup chat Zoom dan tidak untuk disebarluaskan di grup chat WhatsApp. Jadi untuk link absensi ini supaya diisi dengan benar dan dipastikan untuk pengisian emailnya menggunakan email yang aktif dan benar karena e-sertifikat akan otomatis terkirim dari sistem seminarkita.id ke peserta yang mengisi link absensi dengan benar. Jadi untuk e-sertifikatnya ini didapatkan di email. Nanti setelah mengisi link absensi nanti bisa dicek emailnya. Dan jika emailnya salah tidak bisa terkirim karena e-sertifikat otomatis terkirim langsung ke email. Jadi mungkin sebelum disubmit bisa dicek kembali untuk emailnya sudah benar atau belum, baru namanya. Dan mohon maaf bukan tanggung jawab kami jika terjadi kesalahan pada penulisan nama dan email. Untuk itu bisa dipastikan sudah mengisi dengan email yang aktif dan benar. Baik, masih ada waktu sekitar 3 menit untuk mengisi absensi sebelum saya tutup untuk seminar pada malam hari ini. Untuk pesertanya pada malam hari ini cukup lumayan banyak. Dan mungkin yang tadi belum yang ingin bertanya belum sempat untuk bertanya dan ada beberapa pertanyaan juga yang ada di chat. Nanti bisa kita bahas untuk di grup WhatsApp. Mungkin untuk rekan-rekan yang belum bergabung di grup WhatsApp seminar pada malam hari ini, mungkin bisa dicek lagi pada pesan registrasi berhasilnya itu nanti akan itu ada ditautkan juga untuk link grup WhatsApp-nya. Jadi nanti bisa join lewat link itu. Nanti saya juga share untuk link WhatsApp-nya di grup chat setelah penutupan. Baik, apa sudah diisi semua untuk link absensinya? Tunggu belum. Sudah aman. Oke. Ya. Pastikan untuk pengisian emailnya dengan email yang aktif dan benar dan tidak dalam kondisi full storage agar e-sertifikat terkirim karena e-sertifikat otomatis terkirim dari sistem seminarkita.id ke email. Jadi emailnya jangan sampai salah. Jadi ketika sudah mengisi, mungkin bisa dicek emailnya. Dan paling lama itu 30 menit. Tapi kalau paling cepat itu ketika mengisi langsung bisa dicek emailnya. Bisa langsung keluar juga cepat. Izin Bu bertanya, ini setelah selesai kita absensi, kita kirimkan lagi Kak Bu? Tidak perlu, Pak. Yang Baik, penting terima sudah kasih. submit. Kalau sudah selesai nanti bisa dicek emailnya karena e-sertifikatnya otomatis terkirim ke email. Jadi emailnya jangan sampai salah agar e-sertifikatnya terkirim. Bagaimana Pak sudah mengisi? Sudah, Bu. Bagian sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sertifikatnya sudah masuk. Ngelek, Bu, ngelek. Nanti untuk materinya ada di member area seminarkita.id dan juga nanti akan di-share di grup WhatsApp untuk materinya. Oke, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Atas saya malam. dahulu. Izin juga live ya, rekan-rekan semua ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Izin Rahmat. live. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Sehat terus, Pak. Ya, Pak, ilmunya. Saya izin tutup. Terima kasih kepada Bapak Rahmat, juga seluruh peserta yang penuh perhatian mengikuti seminar ini dari awal hingga akhir. Kami berharap materi yang disampaikan malam hari ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita dalam meningkatkan keselamatan serta produktivitas di tempat kerja. Jangan lupa untuk mengikuti seminar menarik lainnya di seminarkita.id. Untuk info lebih lanjut, silakan follow sosial media kami di @seminarkita.id dan di @proshitacademy. Atas nama panitia juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan seminar ini. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seminar Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jinlim, Kak. meninggalkan grup. Meninggalkan selamat beristirahat. Terima kasih. Sama-sama. Mas. Merdeka.